Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, hujan turun deras, mengaburkan pandangan di luar jendela kamar. Aku duduk terpaku di depan cermin, menatap sosok yang kini terasa asing di hadapanku. Wajahku yang dulu cerah dan penuh semangat kini terlihat pucat dan lelah. Bukan hanya tubuhku yang merasa lelah, tapi juga jiwaku, yang seolah kehilangan arah. Dunia yang dulu penuh warna kini mulai memudar, seiring dengan berjalannya waktu. Aku selalu ingat bagaimana semuanya dimulai. Kehidupanku dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Aku memiliki keluarga yang lengkap, teman-teman yang selalu ada, dan cita-cita yang jelas di depan mata. Namun, semua itu mulai berubah sejak saat itu. Hari yang tak akan pernah kulupakan. Hari ketika ibuku terjatuh sakit. Begitu mendalam rasa ketakutanku saat mendengar kata kanker keluar dari mulut dokter. Kata itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan kedamaian yang selama ini kumiliki. Awalnya, aku masih berharap, mungkin ini hanya sementara, mungkin ibuku akan sembuh, pikirku. Tetapi, semakin hari, kondisi ibu semakin memburuk. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak pucat dan kurus, tubuhnya semakin melemah, dan suaranya yang lembut kini hilang oleh batuk yang tak pernah berhenti. Aku merasa tak berdaya, hanya bisa menyaksikan ibuku berjuang melawan penyakit itu, sementara aku sendiri tak tahu bagaimana harus membantunya. Setiap malam, aku duduk di samping ranjang ibu, memegang tangannya yang dingin. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Melihat ibu menderita atau merasa begitu kecil, tak mampu memberikan apapun untuk mengurangi rasa sakitnya. Rasanya, dunia yang kujalani semakin suram, dan harapan yang dulu terang, kini redup. Dunia kami perlahan mulai memudar, seperti awan gelap yang menutupi langit cerah. Aku berusaha kuat, berusaha menyembunyikan rasa takut dan kesedihanku dari ayah dan adikku. Mereka juga berjuang, tapi aku tahu, dalam diam mereka juga merasakan kesedihan yang sama. Kami semua berjuang untuk bertahan, meski hati kami semakin rapuh. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tertahan, terjebak dalam dada yang penuh sesak. Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh dengan keheningan yang menyesakkan. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat dan penuh tawa, kini terasa kosong. Seperti ada ruang hampa yang sulit diisi. Meskipun kami bertiga masih saling ada di sini. Ayah, adikku, dan aku, kami berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, meski dunia kami seolah tidak lagi sama. Kami menjalani hari dengan senyum palsu, berusaha tidak terlihat rapuh di hadapan satu sama lain, namun hatiku semakin tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ibu semakin lemah. Setiap kali aku melihatnya terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya kian menipis. Kulitnya yang dulu kenyal kini merekah dan tampak rapuh. Wajahnya yang dulu cerah kini suram. Tak ada lagi senyum hangat yang pernah kuingat. Setiap kali aku meraih tangannya yang dingin, aku merasakan ketakutan yang tak bisa kuungkapkan. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut dunia yang kujalani akan semakin gelap. Aku tak tahu harus berkata apa pada ibu. Aku merasa tak ada lagi kata yang bisa menghiburnya. Karena aku pun tak tahu bagaimana caranya menghibur diriku sendiri. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, menatap mata ibu yang sudah mulai kabur. Kadang, aku bisa merasakan tatapan matanya yang seolah ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya tak mampu mengucapkan kata-kata. Aku tahu, ibu berjuang, tapi aku juga tahu bahwa perjuangannya sudah semakin dekat pada akhir yang tak terelakkan. Ayah, yang dulu kuat dan selalu menjadi sosok pelindung, kini terlihat lelah. Wajahnya yang keras kini menunjukkan garis-garis kelelahan, seakan ia membawa beban yang terlalu berat. Seringkali aku mendapati ayah duduk sendirian, menundukkan kepala, seakan berusaha menghindari tatapanku. Aku tahu ia berusaha untuk tetap tegar, tetapi aku bisa melihat kesedihan yang tak tertahankan di matanya. Ayah yang biasanya memimpin keluarga dengan tangan yang kokoh kini tampak rapuh, seperti sebuah pohon besar yang mulai rapuh daunnya. Adikku, yang dulu ceria, kini lebih banyak diam.
Aku bisa merasakan kesedihannya meskipun dia jarang mengungkapkan perasaannya. Kami semua seperti berjalan di dalam bayang-bayang yang gelap, seolah tidak ada lagi cahaya yang bisa menuntun kami keluar dari kegelapan ini. Suatu malam, aku duduk di sudut kamar, menatap langit malam yang gelap. Aku merasa hampa. Semua harapan yang pernah aku genggam seolah telah terbang bersama angin malam, meninggalkan ruang kosong di hatiku. Aku ingin menangis, tetapi air mata itu terasa tertahan, seakan ingin meledak tapi terperangkap di dalam dada. Aku ingin berteriak tentang betapa hancurnya hatiku, tentang betapa beratnya menerima kenyataan bahwa ibuku tidak akan lama lagi bersamaku. Namun, semua itu hanya terpendam dalam diam. Ketika akhirnya malam itu datang, aku tidak siap. Aku tidak pernah benar-benar siap, meskipun aku sudah tahu bahwa hari itu akan datang. Tentu saja, meskipun waktu memberi petunjuk, rasa sakitnya tetap tak terelakkan. Ibu pergi dengan tenang, meninggalkan kami yang terdiam di sekitar ranjangnya, seakan waktu berhenti saat detik itu berlalu. Aku hanya bisa menatap tubuh ibu yang kini terbaring tak bernyawa. Matanya yang dulunya penuh kehidupan kini kosong, dan bibirnya yang dulu selalu tersenyum kini terdiam. Aku ingin mengingat wajah ibu yang selalu penuh kasih, yang selalu memeluk dan memberi semangat. Namun, saat itu yang terlihat hanyalah tubuh yang kaku, yang tak lagi bisa merasakan sentuhan atau mendengar suara kami. Dunia yang dulu penuh dengan ibu kini terasa seperti ruang yang kosong dan mencekam. Ayah duduk di pojok kamar, menundukkan kepalanya dalam keheningan. Tangannya memegang erat lengan kursinya, seakan takut akan kehilangan pegangan. Adikku, yang duduk di samping ranjang ibu, menatap ibu dengan mata kosong. Aku tahu ia berusaha menahan tangis, namun aku bisa melihat air mata itu mengalir perlahan di pipinya. Kami semua merasakan kepergian ibu, masing-masing dengan cara yang berbeda, tapi kami semua merasa hampa. Aku ingin berlari, ingin menghindari kenyataan itu, tapi tubuhku tak bergerak. Rasa takut dan kesedihan menyatu menjadi satu perasaan yang begitu berat. Kami berdua, ayah dan aku, hanya bisa saling berdiam diri, merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Tidak ada kata-kata yang bisa mengisi ruang kosong itu, hanya hening dan isak tangis yang perlahan mengisi seluruh udara. Hari-hari setelah kepergian ibu terasa lebih berat. Semua hal yang dulu sederhana kini terasa seperti beban yang tak bisa kuangkat. Makanan yang dulu menjadi kebiasaan bersama kini terasa hambar. Kamar ibu yang dulu penuh dengan senyuman dan tawa kini kosong dan sunyi. Aku mencoba untuk tetap kuat, tetapi dunia yang dulu terang kini terasa gelap, dan semua harapan yang aku pegang mulai pudar satu persatu. Ayah dan aku semakin jauh. Aku tahu ia juga berduka, tapi kami tidak tahu bagaimana cara berbicara satu sama lain tentang rasa sakit kami. Kami berdua sama-sama tenggelam dalam kesedihan yang tak terucapkan. Aku ingin berbicara, tapi kata-kata terasa terlalu berat untuk keluar. Aku ingin menyampaikan rasa takutku tentang masa depan tanpa ibu, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Adikku, yang dulunya penuh dengan semangat, kini hanya mengurung diri di kamarnya. Aku tahu dia juga merasakan hal yang sama, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara saling membantu. Kami semua terjebak dalam dunia kami yang mulai memudar. Dunia yang dulu penuh warna, kini hanya menjadi kenangan yang semakin samar. Kepergian ibu bukan hanya memisahkan kami darinya, tapi juga memisahkan kami satu sama lain. Kami masing-masing berjuang dengan cara kami sendiri, berusaha bertahan meski dunia terasa semakin jauh dari jangkauan. Aku merasa seolah dunia yang dulu kucintai kini telah memudar, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Setelah ibu pergi, aku merasa seolah-olah aku hanyalah bayangan dari diriku yang dulu. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seperti berjalan melalui kabut tebal yang tak kunjung hilang. Ada rasa hampa yang terus menggerogoti jiwaku, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Aku mencoba untuk bertahan, tetapi entah kenapa aku merasa dunia ini semakin jauh dariku. Aku yang dulu berani bermimpi dan menghadapinya dengan semangat kini hanya bisa terjebak dalam keheningan dan rasa sakit yang mendalam. Ayah semakin tertutup, dan kami tak lagi berbicara sebanyak dulu. Adikku juga semakin jarang keluar dari kamarnya. Terkadang aku mendengar suara isaknya,
Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menenangkannya. Aku juga tak tahu bagaimana cara menenangkan diriku sendiri. Semua rasa takut dan kesedihan itu menjadi sebuah beban yang kian lama semakin berat. Dan aku merasa semakin tenggelam dalam lautan emosi yang tak tahu ujungnya. Suatu hari, aku memutuskan untuk pergi ke tempat ibu biasa duduk di halaman belakang rumah kami. Di sana, ibu sering duduk sambil membaca buku atau hanya menikmati udara pagi yang segar. Tempat itu kini terasa kosong. Namun aku masih bisa merasakan kehadiran ibu di sana. Aku duduk di kursi yang biasa ibu tempati dan menatap langit yang mulai meredup. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Dalam keheningan itu, aku mulai merenung. Mungkin dunia ini memang tidak selalu cerah, dan terkadang kita harus kehilangan hal-hal yang paling kita cintai untuk belajar bertahan. Aku tahu, meski ibu telah pergi, ia akan selalu ada di dalam hati kami. Ia telah memberi kami begitu banyak pelajaran tentang cinta, keteguhan hati, dan kekuatan. Meskipun rasanya tidak adil, meskipun aku ingin sekali membalikan waktu dan meminta ibu untuk kembali, aku tahu itu tidak mungkin. Yang bisa kulakukan hanyalah berusaha untuk tetap hidup, meskipun tanpa kehadirannya yang selalu memberi kami rasa aman. Aku berdiri, menatap rumah yang kini terasa begitu sunyi. Ada begitu banyak kenangan indah bersama ibu yang terpatri dalam setiap sudut rumah ini. Aku tahu aku harus terus berjalan, meskipun jalannya terasa begitu sulit. Mungkin dunia ini akan terus memudar, tetapi aku sadar bahwa setiap langkahku adalah cara untuk menghormati kenangan yang telah ibu tinggalkan. Aku tak akan membiarkan rasa sakit ini mengalahkan diriku. Di balik kegelapan yang mengelilingi kami, aku mencoba mencari cahaya yang mungkin redup, tapi masih ada. Aku menyadari bahwa meski dunia ini telah berubah, ada kekuatan dalam diri kami untuk terus maju. Dunia yang dulu penuh dengan tawa ibu kini mungkin tampak memudar, tetapi aku masih memiliki harapan. Dan harapan itulah yang akan menerangi langkahku ke depan. Disinilah aku mencoba menemukan diri kembali. Dengan setiap tetes air mata, dengan setiap langkah yang perlahan aku ambil, aku mulai merasakan kembali sedikit kedamaian. Dunia ini, meskipun suram, masih memiliki banyak hal yang layak untuk dijalani. Dan meskipun ibu telah pergi, aku tahu, ia akan selalu ada di dalam hatiku, memberi aku kekuatan untuk melangkah, bahkan dalam kegelapan. Dunia yang memudar ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru yang, meski penuh dengan luka, juga penuh dengan kesempatan untuk bertumbuh.